kabar nih? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Kembali lagi bersama kami, Minervasto, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan PP Bandung. Pada episode pertama ini nih, kami akan mengundang seseorang bintang tamu yang cukup terkenal lah ya. Pada penasaran gak nih? Ya udah, langsung kita sambut aja yuk bintang tamunya. Treng. Sekarang Apa kabar nih Mas Divo? alhamdulillah kabar baik, sehat ya Ratu. Alhamdulillah. Gimana nih perkuliahan di masa pandemi saat ini nih? Kalau perkuliahan masa pandemi ini kita kan serba online nih sekarang ya. Ya, Alhamdulillah sih tetap bisa kita ikutin, kita jalani dengan semangat, kita lakuin segala macam bentuk perkuliahan yang offline, yang online, terus juga dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen itu cukup mantap sih, karena kita juga kan pasti nggak pernah kepikir lah ya, nggak pernah kepikir tuh untuk gimana sih kuliah online itu. Sama ini kita juga berapa belas tahun sekolah, ya sekolahnya offline masih di kampus atau di sekolah masing-masing kan. Kalau gini kan kita apa ya, kita terus beradaptasi lah, kita terus menyesuaikan diri dengan teknologi dan dengan perkembangan zaman, dengan keadaan dan keterbatasan kita di masa pandemi gini. Alhamdulillah sih bisa kita ikutin deh. alhamdulillah ya. Iya. Emang kita tuh harus beradaptasi ya, karena Benar. perkembangan teknologi ini pasti semakin hari semakin maju. Juga Sambil perkembangan teknologi ini kan yang memudahkan kita tuh dalam proses pembelajaran atau perkuliahan di masa pandemi ini yang serba online kan ya. ya betul sekali. Kita sambil ngobrol asik santai aja kali ya, jangan Boleh. tegang gitu. Boleh. Jangan sampai kayak interview gitu. Iya. Iya. Takut Kalau saya juga sama kita kayak HRD nanti. kalau misalkan menurut Divo sendiri, PP Bandung itu apa sih? Menurut aku, PIP Bandung adalah sekolah vokasi yang pendidikannya diploma 3 dengan jurusan yang ada itu jurusan geologi, D3 geologi, program studi D3 pertambangan dan program studi D3 meteorologi. Dan di PIP Bandung ini kalau menurut aku secara secara dari pribadi ini adalah rumah gitu. Ini adalah rumah bagi kita buat belajar, buat mengenal keluarga kita yang ada di sini. Ya kan, selain keluarga kita yang di rumah, keluarga kedua kita saat ini yaitu kampus kita, PIP Bandung. Jadi orang-orang yang ada di PIP Bandung ini ya adalah keluarga kita, khususnya di prodi pertambangan, karena kita berasal dari prodi tambang. Gitu sih menurut aku Kak. Kalau misalnya PIP Bandung secara pribadi ya, karena aku menganggap bahwa PIP Bandung ini adalah rumah, karena di rumah ini yang membentuk kita atau yang memberikan pendidikan bagi kita. Mungkin karena selain itu dari latar belakang kita yang dari beda-beda daerah kali ya. Betul. Itu yang menjadikan kita menjadi rumah. Betul. Karena dari perbedaan itu kan, nah perbedaan itulah yang mungkin bisa menyatukan kita, dan PIP Bandung ini yang menyatukan perbedaan-perbedaan kita tadi. Kalau misalkan menurut Divo, hal apa sih yang menarik gitu dari PP Bandung? Hal yang menarik dari PIP Bandung. PIP Bandung ini waktu saya pertama kali masuk itu sangat menarik. Karena apa? Karena di PIP Bandung ini, PIP Bandung menawarkan program magang atau praktik kerja lapangan itu selama 1 tahun di perusahaan-perusahaan pertambangan ataupun perusahaan-perusahaan yang berkecimpung atau dunia pertambangan seperti itu kan. Nah, karena menurut saya itu sangat menarik bahwa jarang sekali ada sekolah yang mengadakan program magang itu selama 1 tahun full atau 2 semester kan. Terus juga yang menariknya lagi itu fasilitas. Kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Bandung bagi para mahasiswanya itu sangat luar biasa sekali.
mungkin bisa dirasain sendiri sama Teteh kan, Ya. setelah beberapa semester ini berkuliah di PB Bandung, bisa dilihat tuh fasilitas yang ada di kelas, yang ada di kampus, fasilitas laboratorium, fasilitas untuk praktikum-praktikumnya, wah sangat luar biasa sekali. Karena dari fasilitas itu yang sangat menunjang kita dalam proses pembelajaran dan juga untuk mampu mengembangkan potensi atau skill-skill yang akan kita pelajari kan ya. Yang mana itu kan pasti berguna banget nanti untuk di dunia kerja setelah kita berkuliah di PB Bandung sudah kan ya. Itu sih kalau hal yang menarik karena Menarik sekali ya. fasilitasnya ya wah Kalau didengar tuh buat banget. adik-adik yang di rumah yang masih kelas 3 SMA Hmm. atau SMK, boleh tuh daftar ke PEP Bandung kan ya. Oh iya juga sama dosen-dosennya deh. Hmm. Dosen-dosen PB Bandung gak kalah menarik sama fasilitas-fasilitas yang diberikan. Karena dari dosen PB Bandung, fasilitas yang ada. Kemudian siapa yang menggunakan fasilitas tadi kan? Siapa Ya. yang mengajarkan atau melatih kita untuk menggunakan fasilitas baik laboratorium ataupun fasilitas yang ada di kampus? Ya pasti para dosen dan para attending. Karena para dosen dan para attending kita juga nggak kalah kerennya dan nggak kalah asiknya dalam proses pembelajaran gitu deh. Kalau menurut Divo sendiri, Hmm. apa sih yang mencirikan PEP Bandung banget? Yang menjadikan PP Bandung banget. Kalau menurut aku sih teh, yang menjadikan PP Bandung banget itu ya eh, mahasiswanya. Karena Mahasiswanya. karena mahasiswa PP Bandung itu sudah kayak diberikan warna masing-masing gitu deh. Jadi, Warna dalam hal apa nih? tergantung warna ya. Jadi Hmm. warna kayak simbol atau mungkin memang sudah ditentukan oleh PP Bandung untuk warna tiap prodinya itu. Jadi lebih kelihatan kayak merah, kuning, oranye gitu loh. Apa tuh? Merah apa tuh? Kalau merah itu untuk mahasiswa teknologi pertambangan. Jadi mahasiswa teknologi pertambangan itu kan identik banget dengan warna merah dari baju, atribut eh, dan apa-apanya itu warna merah gitu diberikan oleh Bandung. Kemudian yang warna orange itu dari teknologi geologi. Kemudian warna kuning itu teknologi meteorologi. Jadi tiga warna itu sangat luar biasa efeknya karena bisa kita lihat bahwa oh tiga warna ini kalau misalnya tiga warna barengan itu lainnya oh PP Bandung nih kelihatan PP Bandung kayak gitu. Sama mungkin kampus kita kan teh. Kampus kita juga itu kalau nggak salah saya lihat di kampus kita itu dicat warna merah kuning oranye. Oh, Jadi mungkin lebih menandakan bahwa ini kampus dari Bandung loh gitu. Dari warna yang melambangkan tiga prodi tadi. walaupun berbeda warna tapi semangat untuk bersatu kita nggak luntur ya. Nah, itu tuh ya, benar. Walaupun walaupun berbeda-beda tadi, walaupun berbeda latar belakang, mungkin teman-teman ada yang dari luar daerah atau di mana-mana kotanya, di PB Bandung ini yang disatukan. Jadi bisa juga tadi tiga prodi tadi, walaupun beda-beda dalam hal apapun, misalnya dalam pelajaran, hal warna tadi, itu disatukannya di PB Bandung. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Kalau Divo sendiri kan jurusan teknologi pertambangan ya. Iya, betul. Apa sih yang menarik dari jurusan teknologi pertambangan di PEP Bandung ini nih? Teknologi pertambangan. Bagi aku sih teknologi pertambangan itu ya seperti yang aku bilang tadi ya. Karena teknologi pertambangan itu adalah rumah bagi diri aku sendiri. Karena hal yang menarik dari teknologi pertambangan ini selama beberapa semester aku jalanin sangat menarik karena kita banyak praktikum. Jadi teori di kelas, teori di kelas mengenai membahas pembelajaran mengenai mata kuliah yang kemudian lebih banyak praktikumnya nantinya. Itu kalau nggak salah, kalau kita semester 1 semester 2 kemarin itu sekitar 1 minggu sekali pasti ada field trip ke perusahaan-perusahaan tambang. Nah, Menarik nih. yang field trip dari perusahaan-perusahaan tambang itulah yang bisa membuka wawasan kita atau membuka pikiran kita. Gimana sih pertambangan itu?
gimana sih pit penambangan, gimana sih cara orang melakukan pemboran dan peledakan. Nah, itu yang menariknya teh. Karena PB Bandung sendiri juga menawarkan kurikulum yang lebih banyak praktikumnya daripada teori. Jadi setelah kita teori di kelas, nah lanjutannya itu praktikum ke perusahaan tambang. Kayak contohnya itu pernah dulu tuh ke PT Antam, PT Antam yang di mana nih? Antamnya. Iya, kan banyak Antam seluruh Bener sih. Indonesia. Antamnya itu kemarin kita di WPE Bongkor melihat tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah tuh gimana sih? Masa iya kita studinya pertambangan nih. Kita belajar pertambangan, tapi kita nggak pernah lihat tambang. Terus apa yang kita belajar kan? Iya, Gitu. harus sambil melihat juga Iya, ya. jadi asiknya di situ. Yang menariknya di teknologi pertambangan. Menarik banget sih kalau didengar, terus asik gitu ya Asik. kayaknya. Jadi kita langsung lihat, push, ini nih eskavator, gini nih HD, ini nih dump truck gitu loh. Jadi kelihatannya, wah asik nih. Saya bisa kerja di pertambangan nantinya kan. Tapi pernah nggak sih kayak kepikiran, ini tuh jurusan bukan passion saya pengen keluar dari passion ini gitu, pengen keluar dari jurusan teknologi pertambangan ini. Oh, Pernah betul. nggak sih sekali kepikiran? Pernah sih dulu sempat kepikiran bahwa bisa nggak sih ya aku ngejalanin perkuliahan di pertambangan, bisa nggak sih ngikutin perkuliahannya pertambangan itu gimana, karena kebetulan latar belakang aku itu kan dari listrik ya waktu SMK. Jadi pasti waktu SMK mikirnya untuk kuliah itu wah lanjutin ke listrik aja lah, karena udah linear nih dengan jurusan yang di SMK. Tapi alhamdulillahnya dan nggak disangka-sangka juga waktu SMK itu ada pengumuman nih, ada info dari wakil kepala sekolah. Jadi dari bapak wakil kepala sekolah itu menginfokan ke aku, ini ada eh, pembukaan nih atau ada tes beasiswa dari PT Pama Persada Nusantara. Apa tuh Pama? Jadi PT Pama. Iya, itu apa PT Pama tuh? PT Pama itu adalah PT yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan. Wih, keren sekali nih. Iya. Jadi PT Pama itu PT yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan, dan site-nya juga banyak teh. Ada yang di Sumatera Selatan, ada yang di Kalimantan. Di Kalimantan juga banyak. Jadi namanya kontraktor pasti ada ownernya ya kan. Kalau di Sumatera Selatan, kebetulan nih aku dari Sumatera Selatan juga, dari Tanjung Enim. Jadi tempatku itu namanya site MTBU kalau di Pamanya. Ini yang ownernya itu PT Bukit Asam. Jadi dari pengumuman tadi dapat info untuk tes beasiswa PT Pama itu dari MTBU. Saya dari site MTBU, kemudian ada dari teman-teman yang dari site di Kalimantan. Kemudian aku ikuti tesnya itu bagaimana, jalannya tesnya dari proses-proses atau tahapan-tahapan tes tadi. Alhamdulillah dinyatakan lulus untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Energi Pertambangan Bandung. Alhamdulillah Jadi ya. sempat mikir gitu, duh bisa nggak nih kalau di PW Bandung kan saya ngambilnya pertambangan, bisa nggak sih ikutin pembelajaran pertambangan itu gimana? Karena pasti kita nervous banget, maksudnya dari teknik listrik, terus tiba-tiba pindah jurusan ke pertambangan. Waduh bisa nggak nih ya? Nah, mungkin di situ waktu awal-awal. Tapi setelah apa namanya ya? Setelah kita pembelajaran, setelah perkuliahan dan masuk menjalani kuliah di PB Bandung di teknologi pertambangan, wah kok lama-lama saya betah tuh di sini gitu tuh. Udah Kok mulai nyaman iya, ya. udah nyaman, apalagi sama lingkungannya, sama teman-temannya, sama bapak ibu dosen dan tendik. Waduh, kok malah jadi passionnya ke tambang nih sekarang gitu. Jadi tambah nyaman, tambah seneng belajar di tambang. Jadi pengen dalemin eh, hal-hal yang ada di tambang gitu. Tapi setelah belajar itu ya tambah nyaman deh, gak ada merasa salah jurusan lagi.
sempet sih awal-awal dulu nih kayak tadi, tapi setelah pembelajaran ya enggak lagi. Berarti buat siapapun yang mau mencoba ke teknologi pertambangan ini nih, khususnya kami ya, bisa banget asalkan kita mau mencoba dan belajar bagi siapapun ini. Ya kan? Betul. Terus Siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan itu jangan takut dulu pertamanya. Karena apa? Karena pasti setelah kita lakukan perkuliahan, setelah kita lakukan pembelajaran, itu pasti semuanya bisa. Jadi jangan takut dulu untuk teman-teman yang merasa pertama jurusannya apa, terus masuk ke pertambangan. Itu pasti akan bisa. Yakin aja bisa. Karena kalau kita yakin dan niat kita juga baik, pasti ada jalannya. Yakin aja dari yang Maha Kuasa. kalau misalkan di himpunan sendiri, Divo sebagai apa nih? Kalau di himpunan mahasiswa teknologi pertambangan, Ya, di HMTP. alhamdulillah sih dapat amanah nih dari teman-teman untuk mengemban amanah atau tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Oh, himpunan mahasiswa teknologi pertambangan. Kahim ya. Ya. Terus ada nggak sih nama tersendiri buat kabinet HMTP itu? Oh ada. Apa tuh? Karena kita kan baru ya Teh ya. Iya. Kita baru nih. Himpunan kita juga baru berjalan beberapa bulan ini setelah pelantikan. Jadi namanya itu, nama kabinet pertama ini kita kasih nama kabinet pelopor. Apa tuh pelopor? Kabinet pelopor ya. Kenapa pelopor? Kenapa pelopor? Karena kan pada dasarnya kita itu adalah yang pertama dan juga belum ada himpunan mahasiswa teknologi pertambangan di PIP Bandung. Nah, jadi inisiatif dari teman-teman juga sudah dirembukan bahwa kabinet kita itu namanya pelopor aja deh dari teman-teman itu, usaha dari teman-teman. Kenapa pelopor? Ya karena kita pilih bahwa kita himpunan mahasiswa teknologi pertambangan yang kabinet pertama ini itu adalah mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang pertambangan di PIP Bandung atau orang-orang teknologi pertambangan di PIP Bandung yang menjadi pelopor terbentuknya himpunan ini. Karena pelopor itu juga sendiri bahwa kita tahu bahwa orang yang apa ya Teh, pelopor itu yang mempelopori gitu loh, yang Mengawali lah ya. ya iya yang mengawali terbentuknya himpunan mahasiswa teknologi pertambangan di PIP Bandung. Karena dari nama itu juga nanti mungkin bisa dikenang untuk beberapa periode selanjutnya. Nanti lihat, oh kabinet pertama apa namanya? Kabinet pelopor. Karena mereka yang pertama yang mempelopori terbentuknya HMTP. Kalau sebagai maksudnya Divo nih sebagai angkatan pertama, sebagai angkatan yang membangun himpunan, Ya. ada nggak sih kesulitan tersendiri? Soalnya kalau yang awal itu biasanya kayak susah gitu. Terus gimana sih cara mengatasi kesulitan itu tuh? Ya. Buat kasih tahu juga teman-teman yang di rumah. Oke. Untuk kesulitan ya, kalau kesulitan sih, aku yakin walaupun teman-teman himpunan mahasiswa lain atau himpunan mahasiswa di luar PIP Bandung atau yang himpunan mahasiswa nggak harus pertama ya, himpunan mahasiswa yang lain lah, organisasi-organisasi lain, juga walaupun mereka bukan himpunan yang baru atau baru terbentuk, itu pasti akan ada masalah, pasti banyak mengalami kesulitan juga walaupun sudah berjalan, sudah meneruskan estafet kepemimpinan dari periode sebelumnya, itu pasti akan mengalami kendala dan kesulitan. Apalagi nih kita yang himpunan baru atau organisasi baru di teknologi pertambangan, itu pasti akan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan kita jalani atau kita hadapi untuk pertama ini. Misal kayak kesulitannya apa? Kayak kita belum pernah tahu nih program kerja apa nih yang dilakukan untuk HMTP. Kalau misalnya udah ada sebelumnya kan udah tahu tuh prosedurnya kayak gimana gitu ya. Kita juga belum tahu nih prosedur ininya bagaimana. Jadi kita membuat sendiri bang gitu. Kita mulai banget. Jadi dari kita mulai dasar hukumnya kayak ADART-nya dan dasar anggaran rumah tangganya itu kita buat sendiri. Kemudian
struktur organisasinya yang bagaimana itu kita buat sendiri, dimulai dari KPU-nya yang pelopori pertama kali itu bagaimana kan untuk pemilihan ketua himpunannya dulu kan. Terus juga untuk teknis-teknisnya gitu, perizinan segala macam dan surat menyurat. Nah itu mungkin kesulitan-kesulitannya di situ karena kita belum tahu sama sekali dan belum ada apa ya namanya kalau kakak tingkat itu deh yang periode sebelumnya kan belum ada. Belum ada contoh ya. Nah betul maksudnya itu belum ada contoh dari sebelumnya harus bagaimana kan. Jadi dari kita sendiri dan aku pikir bahwa dari kesulitan kita tadi, kesulitan yang kita alami itu adalah kesulitan yang membawa perubahan bagi diri kita atau bagi organisasi kita. Karena dari kesulitan tadi itu kita bisa belajar bagaimana cara membuat suatu organisasi, bagaimana melakukan perizinan di suatu organisasi ataupun surat menyuratnya yang bagaimana, kemudian cara mengatur dan mengelola organisasi itu bagaimana. Jadi dari kesulitan tadi itu bisa menjadi kelebihan bagi kita. Dan juga teman-teman HMTP selalu ditanamkan bahwa kekurangan kita atau kekurangan kita saat ini itu adalah kelebihan kita. Maksudnya gimana? Karena kekurangan kita tadi itu bisa menjadi kelebihan bagi kita. Jadi kita harus semangat, harus bisa mengelolanya. Jadi kita maksimalkan apa yang kita miliki itu. Nah dari yang sudah kita maksimalkan tadi itu yang bisa menjual atau membawa perubahan bagi HMTP dan mungkin bisa menjadi pelopor bagi teman-teman atau rekan-rekan di periode selanjutnya. Keren banget ya tuh buat teman-teman walaupun kita awal kalau istilahnya sekarang tuh insecure nih. Jangan insecure karena himpunan lain udah berjalan berpuluh-puluh tahun, udah ada umurnya. Kita walaupun baru, kita semuanya masih belajar dan dengan pembelajaran itu akan berdampak baik juga pastinya sama kita. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Betul. Kalau menurut Timo sendiri, apa sih yang membedain HMTP PEP Bandung sama himpunan lainnya? Yang ngebedain HMTP PEP Bandung sama himpunan lainnya di luar kampus juga maksudnya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin overall sama aja untuk himpunan mahasiswa teknologi pertama di Bandung sama himpunan mahasiswa dari luar kampus di Bandung. Yang beda ini itu paling karena kan kita juga masih baru nih, masih periode pertama, jadi masih awal-awal. Terus juga berhubung SDM kita atau orang-orang dan kekuatan kita di teknologi pertambangan itu baru 2 angkatan ya deh, baru 2 angkatan. Dari angkatan pertama itu orang 30 dan angkatan kedua kalau saya nggak salah itu ada orang 26. Jadi dari 56 tadi itulah warga atau orang-orang teknologi pertambangan yang ada di PB Bandung. Nah, kembali seperti yang saya bilang tadi deh. Karena yang kekurangan kita tadi. Ini kan orangnya masih terbatas nih, orangnya sedikit, cuma 56 orang. Nah, jadi dari keterbatasan ini, dari kekurangan kita ini, yang 56 orang ini tadi, kita maksimalkan apa yang ada saat ini. Kita maksimalkan 56 orang ini menjadikan satu kesatuan dalam himpunan mahasiswa teknologi pertambangan PB Bandung untuk mencapai tujuan bersama, untuk mengembangkan atau lebih mengaktifkan dan lebih menjual teknologi pertambangan yang ada di PB Bandung supaya terlaksanakan atau jalan lah gitu organisasi kita. Kalau kedepannya nih HMTP PEP Bandung mau diarahin kemana sama Dipo? Oh, diarahin kemana nih maksudnya? Diarahin ke pelaminan? Diarahin ke warung, kantin atau gimana? Ke yang serius dong, jangan pelaminan, nanti aja sama doinya kan. Iya. Ditunggu aja undangannya. Iya, ditunggu, jangan lupa ya. Untuk teman-teman miners nih. Iya. Jadi kemana arahnya? Oh gitu. Jadi kalau mau dibawa kemana HMTP ini pastinya semua dari kita atau sama-sama
kita ingin membawa HMTP ini ke arah yang lebih baik. Pasti kita ingin HMTP ini memiliki progres yang maju, atau HMTP ini progresif. Jadi untuk dibawa kemana HMTP ini, kita inginnya bahwa dari himpunan mahasiswa pertambangan ini di periode pertama ini itu bisa menjadi pelopor bagi himpunan mahasiswa pertambangan di periode selanjutnya. Jadi harapannya bahwa seperti teman-teman yang sudah berkuliah atau sudah wisuda dari Politeknik Pertambangan Bandung, teman-teman pertambangan, itu jadikan bahwa HMTP ini sebagai rumah untuk kita kembali. Jadi jadikan HMTP ini adalah wadah bagi kita untuk kembali, atau rumah untuk kita pulang. Jadi nanti teman-teman yang sudah sukses semua, amin. Teman-teman yang sudah bekerja di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri mungkin nanti. Jadi di mana wadah tempat rumah teman-teman ini untuk kembali, yaitu HMTP Bandung. Dan itu khususnya HMTP Bandung di Politeknik Negeri Pertambangan Bandung. Nah, jadikan bahwa ini adalah rumah bagi kita untuk kembali dan berkumpul bersama. Dan juga bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan atau melaksanakan HMTP ini, jadikan bahwa HMTP ini adalah bagi kalian untuk meluapkan kreativitas dan inovasi kalian. Jadikan bahwa HMTP ini wadah bagi kalian untuk bersuara, wadah bagi kalian untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kalian. Jadi jadikan HMTP ini itu sebagai himpunan yang dapat membuat kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih maju, dan pribadi yang bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kalian. Dan besar harapan bahwa dari kegiatan-kegiatan kita, kegiatan yang akan kita laksanakan, program kerja di periode ini, itu bisa membawa HMTP menjadi lebih baik lagi. Maksudnya menjadi lebih baik lagi itu bagaimana? Kita jadikan HMTP sebagai wadah sebagai wadah untuk melakukan kreativitas dan inovasi dari teman-teman. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan nanti, harapannya bahwa kegiatan tadi dapat menopang atau membangun HMTP ini menjadi lebih eksis, menjadi lebih aktif, dan itu bisa menjual maksudnya menjual daya tarik gitu, menjadi daya tarik bagi masyarakat khususnya, bahwa ini himpunan mahasiswa teknologi pertambangan dan ini dari teknologi pertambangan PB Bandung, dan kita bisa kelihatan lebih aktif gitu, dan bisa menyalurkan kreativitas dan inovasi dari teman-teman pertambangan. Gitu deh. Keren sekali ya. Amin. Gak kerasa nih Miners, kita udah ngobrol-ngobrol, udah panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi volume tuh. Iya. Tapi kita sebenarnya bukannya kurang pengen lama, tapi mohon maaf, kita harus udahan. Waduh, cepet banget. Udah aja nih. Udah di akhir. Iya. Oh, gitu. Mau lagi? Boleh. Nanti. Oh iya, nanti ditunggu ya part selanjutnya. Iya. Ada nggak sih kata-kata penutup dari Divo sendiri? Kata-kata penutup untuk podcast kita ini. Iya, podcast sama kita nih. Mungkin terima kasih ya teman-teman Minervasta. Terima kasih ya teman-teman Minervasta. Miners ya. Iya. Oh ya, mungkin terima kasih ya Miners. Terima kasih juga mungkin Teratu dan teman-teman HMTP Sama-sama. yang sudah ngadain podcast ini, dan harapannya bahwa podcast ini juga bisa lebih berkembang dan podcast kita bisa lebih aktif. Ya, ini adalah salah satu kegiatan yang sangat mendorong atau mengembangkan kreativitas dan inovasi dari para teman-teman
pertambangan. Mungkin itu saja ya Teh. Ada salam tambang nggak nih, logo jargon kita apa nih? Oh ya, mungkin itu aja. Semangat selalu buat teman-teman pertambangan yang lagi melaksanakan pendidikannya, yang sedang melaksanakan perkuliahannya. Semangat selalu, yakin bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan kita bisa mendapatkan atau menggapai impian kita masing-masing. Ada nggak sih salam tambang atau jargon tambang ini buat HMTP? Ada kita Gimana dong? Ajarin dong. Jadi pertama kita bilang salam tambang, hidup tambang, jaya selalu HMTP. Oke, ikutin ya teman-teman yang di rumah. Oke. 1, 2, 3. Salam tambang, hidup tambang, jaya selalu HMTP. Sekian teman-teman, makasih. Tetap ikutin podcast kita episode selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Miners. Thank you.